Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara misi dakwah beliau, bahkan misi dakwah dari seluruh para nabi dan rasul adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua nabi dan rasul misi dakwahnya yang utama adalah bagaimana manusia bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari tauhid adalah syirik. Ya, lawan dari tauhid adalah syirik. Dan Rasulullah SAW senantiasa memperingatkan kita, baik itu tentang bahaya syirik ataupun dampak-dampak yang akan kita dapatkan apabila kita melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih parahnya kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, la tusyrik billahi syai'a wa in qutti'ta ya wa huwa yaqta. Kata Nabi SAW, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, walaupun kita harus dibunuh dengan cara dicincang ataupun dengan cara dibakar. Syirik itu, teman-teman sekalian, terbagi menjadi dua macam. Ada syirik besar dan ada juga syirik kecil. Ya. Jadi syirik besar adalah perbuatan menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Misalnya perkara ibadah. Perkara ibadah ini, teman-teman sekalian, harus murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga merupakan sesuatu yang menyimpang apabila ibadah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam berdoa. Ada kadang-kala kita temukan orang itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada pohon, berdoa kepada berhala, berdoa kepada patung-patung atau apapun itu yang tidak mempunyai kekuatan dan itu merupakan ciptaannya. Intinya doanya itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jatuh dalam kesyirikan. Kemudian ada juga ya syirik kecil. Syirik kecil ini adalah perbuatan apa saja yang yang dijelaskan oleh dalil bahwa itu adalah syirik, namun tidak sampai pada tingkat syirik besar. Syirik ini, teman-teman sekalian, ya, tadi kan sudah kita bagi menjadi dua macam, yaitu ada syirik besar dan ada syirik kecil. Ini ada beberapa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Pertama itu, ya, syirik besar itu akan menghapuskan semua amalan kita. Sedangkan syirik kecil itu hanya menghapuskan amalan yang mengiringinya saja. Misalnya, kita melakukan haji, ya, melakukan ibadah apapun yang diperintahkan dalam Islam, lalu kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan kita wafat dan belum bertobat dari rasa syirik, maka syirik itulah yang akan menghapus semua amal ibadah kita. Banyak apapun amalan kita, ya, seintens apapun kita beribadah kepada Allah, apabila kita wafat dan belum bertobat dari dosa syirik ini, maka syirik ini yang akan menjadi penghapus dari amalan-amalan kita. Semua kebaikan kita menjadi syirik habis. Sedangkan syirik kecil itu menghapuskan amalan yang mengiringnya saja, misalnya riya, ya. Jadi riya hanya akan merusak ibadah yang terdapat riya di dalamnya. Riya hanya akan merusak ibadah yang mengiringinya. Misalnya antum sholat, ya, berdiri sholat, antum riya dalam sholat, maka riya itu hanya akan merusak dari sholat itu, sedangkan ibadah-ibadah lainnya tidak rusak begitu. Itu perbedaan pertama dari syirik besar dan syirik kecil. Kemudian syirik besar itu pelakunya kekal di neraka, sedangkan syirik kecil itu tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Ya, karena apa? Orang yang melakukan syirik besar itu, teman-teman sekalian, dan dia tidak bertobat, ya, sebelum wafatnya, maka dia akan kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kekal karena syirik itu, ya, akan menghapus semua amalan dia, ya, akan menghapus semua amalan dia. Dan yang menyebabkan orang kafir itu kekal adalah karena dia tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, karena dia melakukan kesyirikan. Ya. Jadi, ya, orang yang melakukan syirik besar itu kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan syirik kecil tidak. Meskipun tidak kekal, ya, ini adalah dosa besar, ya, meskipun syirik kecil ini dosa besar.
Kemudian syirik besar itu teman-teman sekian mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi syirik besar itu bisa menjadikan seseorang itu murtad dari Islam, sedangkan syirik kecil itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, itu adalah beberapa perbedaan ya antara syirik kecil dan syirik besar. Kemudian teman-teman sekalian, ada banyak sekali kerugian ya yang akan kita dapatkan apabila kita terjatuh atau melakukan dosa syirik ini teman-teman sekalian. Baik itu dosa besar, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil, ya wajib kita untuk menghindarinya. Kenapa? Ya di dalam kesyirikan itu terdapat banyak sekali bahaya teman-teman sekalian. Dosa syirik itu sangat berbahaya sekali. Pertama teman-teman sekalian, bahwa di antara bahaya dosa syirik ini, pertama adalah syirik adalah dosa terbesar. Jadi syirik ini adalah dosa terbesar. Allah berfirman, wa idza qala luqmanu ya li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan inilah ketika Luqman ya memberikan nasihat kepada anaknya. Wahai anakku, kata Luqman, janganlah kamu menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Maka teman-teman sekalian, syirik ini ia merupakan induk dari segala dosa. Dan kezaliman terbesar yaitu adalah syirik. Ya. Zalim itu ada 3 macam teman-teman sekalian. Ada zalim kepada diri sendiri, zalim kepada sesama makhluk, dan zalim kepada Allah. Dan zalim kepada Allah ini ya menepati kedudukan tertinggi. Jadi syirik ini adalah induk dari segala dosa sekaligus induk dari segala kezaliman. Itu yang pertama, bahwa dosa syirik adalah dosa yang terbesar. Jadi apabila kita jatuh dalam kesyirikan, maka kita telah melakukan dosa besar dan melakukan induknya dosa. Kemudian teman-teman yang kedua, bahwa syirik ini bisa menghapuskan amalan kita. Ini sudah Ana jelaskan tadi di awal, bahwa syirik ini bisa menghapuskan amal soleh yang kita lakukan. Makanya teman-teman sekalian, orang kafir itu ketika dia melakukan kebaikan, itu hanya akan langsung dibalas di dunia saja, langsung dibalas. Dan itu tidak akan ada manfaatnya kebaikan yang mereka lakukan, apapun itu bentuknya. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, walau asyrakul habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Makanya kita harus berhati-hati teman-teman sekalian. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan, kemudian kita wafat belum bertobat. Ya, maka kesyirikan itu yang akan menjadi bencana besar bagi kita, akan menjadi malapetaka bagi kita. Karena dia akan menghapuskan semua amalan kita. Ya, siapapun itu, ya baik dia ulama atau masyarakat biasa atau siapapun, ketika dia menyekutukan Allah, sebanyak apapun amalannya dan dia tidak bertobat, maka amalannya itu akan terhapus oleh syirik. Kemudian ketiga teman-teman sekalian, bahwa dosa syirik ini adalah dosa yang tidak terampunkan apabila pelakunya tidak bertaubat sebelum mati. Jadi apabila kita pernah melakukan kesyirikan, ya, terutama syirik besar, ya, ataupun syirik kecil, atau semua maksiat apapun itu, maka kita harus bertobat kepada Allah. Terutama dosa yang induknya dosa ini syirik. Ya. Karena jika tidak, karena dosa syirik ini teman-teman sekalian, jika kita tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kita wafat di atasnya, maka ini adalah dosa yang tidak terampuni. Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, maka ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ya. Ayat ini teman-teman sekalian, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di, ini khusus bagi pelaku syirik ya, yang tidak bertobat sebelum wafatnya. Ya, termasuk juga orang kafir yang ketika dia tidak bertobat, tidak mengimani Allah dan Rasulullah SAW, maka mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga orang Islam, ya. Termasuk juga orang Islam yang wafat di atas kesyirikan dan dia belum bertobat, maka dosanya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa syiriknya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, di antara ya bahaya dosa syirik yang lain adalah bisa menyebabkan pelakunya murtad dan kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi makhluk yang paling hina. Allah Azza wa Jalla mengatakan,
innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab, ya baik Yahudi atau Nasrani dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Maka ya, laku syirik, laku kesyirikan siapapun itu, ya baik itu dari kalangan ahli kitab ataupun orang-orang musyrik lainnya, mereka akan kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ya. Maka teman-teman sekalian, ya kita harus berhati-hati terhadap yang namanya dosa syirik. Jangan sampai kita terjatuh dan jangan sampai kita merasa aman dari dosa syirik. Hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita dari dosa syirik. Karena apabila kita terjatuh dalam dosa syirik dan kita belum bertobat, ya, kemudian ajal menjemput kita, maka ini akan menjadi malapetaka yang luar biasa bagi kita. Ya. Demikian teman-teman, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari dosa syirik dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dan senantiasa menjaga kita agar jangan sampai diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, ya, atau teman-teman sepergaulan kita itu terjatuh dalam perkara syirik. Hendaknya masalah tauhid, masalah syirik ini senantiasa kita ingatkan kepada manusia tentang akan bahayanya. Ya, harus diulang-ulang, ya, harus diulang-ulang. Karena kesyirikan ini semakin hari ya semakin beragam. Artinya sulit untuk dikenali begitu bahwa ternyata itu adalah kesyirikan karena dibungkus dengan berbagai macam bungkusan, dibungkus dengan teknologi, dibungkus dengan budaya, dibungkus dengan kebiasaan-kebiasaan. Ya, tentunya kita harus pandai-pandai di dalam menjalani kehidupan ini, jangan sampai kemudian kita terjatuh di dalam kesyirikan. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.